baru orang baik. Itu yang pertama, kasih. Istri harus merasakan kasih suaminya. Haleluya. Ibu gembala tidur, pas bangun saya cium. Selamat pagi, Ma. Dia merasakan dulu. Bapak-bapak suka pernah bikin kan? Haleluya. Kalau dulu tuh gila, kau punya anak 3, jijik. Haleluya. Saya masuk kamar, ibu gembala nonton, saya cium dulu. Itu namanya merasakan. Saudara, bukan uang yang dorong cari. Wanita tidak terlalu butuh uang, tapi yang dia butuh itu aisi. Haleluya. Uang itu nomor 2, Pak. Apalagi kau gaji kecil, utang banyak, sio. Maafin jangan ketawa gitu. Tapi kalau perhatian, itu uang. Kau tidak percuma buat istrimu, tapi kau berarti. Kasih. Haleluya. Pada Tuhan juga begitu. Bayangkan saudara, kalau saudara belajar soal kasih Tuhan Allah pertama dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Dengan segenap jiwamu, bukan setengah jiwa. Dengan segenap akal budimu, bukan setengah. Pikiran ini, akal kita ini semua hanya pikir Tuhan. Makanya tidak salah Tuhan Yesus bilang dalam Matius, cara dahulu segala kebenaran dan kerajaan kebenaran. Itu yang utama. Haleluya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan lagi dikatakan terakhir, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap kekuatan. Haleluya. Ini harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ini yang firman Tuhan Yesus waktu dia datang cari pohon ara. Kenapa ini pohon ara tidak ada buah? Haleluya. Percuma hidup tidak ada buah. Saudara, percuma hidup kalau saudara tidak ada kasih. Itu bahasanya. Suami tidak ada kasih buat istri. Sebaliknya istri. Makanya istri juga kalau di luar, gayanya mantap sekali. Istri-istri kalau keluar minta ampun, apalagi pesta, dandan minta ampun. Tapi di rumah daster robek kiri kanan, tali behak kelihatan. Haleluya. Suami tidak terlalu penting soal kau punya postur tubuh, gemuk kah, sedang kah, kurus kah. Tapi paling tidak waktu masuk suami itu harum, jangan bau tai babi. Iya, ini serius. Haleluya. Mandi, ya. Pokoknya jangan istri itu karena pikir-pikir, dia mau kemana lagi? Anak su 3, su apa, mau terpikir dia macam-macam. Yang ku bilang. Yang ku bilang kalau setiap kali pulang rumah dia lihat daster terus robek sana sini, cara mandi, cara sikat gigi, terus pas di luar dia lewat harum bakarat. Saya orang bawa parfum, Bapak Gembala, saya mau kasih oleh-oleh buat Bapak Gembala. Apa? Parfum. Saya dalam hati, kalau parfum murah apa? Tapi dalam hati takut tersinggung, bro. Pas saya buka begini, bakarat. Haleluya. Harganya berapa juta? Jadi kalau saudara lewat saya sebentar cium bakarat ini. Saya pikir bakarat itu apakah? Mungkin besi karat kah? Oh, bakarat. Terima kasih lagi buat anak Tuhan yang sudah memberkati saya. Dia mau supaya saya harum. Mungkin pernah lewat kan minta. Haleluya. Memang kadang saya sudah kurang perhatikan soal itu, tapi anak Tuhan, ada anak Tuhan dia perhatian. Oh,
Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ibu Gembala bilang, Ibu Gembala tidak dapat bekal, saya dapat bekal. Saya bilang sudah pakai sama-sama. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, harus berbuah. Yang pertama, buah apa? Kasih. Jadi kalau istri itu berdandan buat suami, itu tandanya Anda mengasihi suami Anda. Haleluya. Kalau dari agama seberang bilang itu ibadah. Tahu? Kalau dia bilang itu ibadah. Istri itu berdandan untuk suami itu ibadah katanya. Kalau kita tidak, itu tandanya kau mengasihi suami. Haleluya. Dan itu harus. Buah ini Tuhan datang, Tuhan cari, tidak ada buah. Haleluya. Itu bagaimana? Yang berikut buah apa? Yang berikut dikatakan sukacita. Saudara, siapa di antara kita yang tidak masalah? Siapa di antara kita yang tidak persoalan? Siapa di antara kita yang tidak ada pergumulan? Semua kita punya pergumulan, semua kita punya beban. Selama hayat pasti kandung badan, kita pasti ada beban persoalan, beban pergumulan. Tetapi dengan baik, itu tidak akan mempengaruhi hidup Anda untuk mengekspresikan sukacita yang Tuhan berikan. Amin. Harus tetap sukacita. Haleluya. Ada masalah, orang bikin torangkah, ada persoalan, kurangkah, tetap sukacita. Makanya Rasul Paulus menulis suratnya pada saat dia di penjara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia bilang, sekali lagi katakan kepada kamu, bersukacitalah dan bersukacitalah. Jangan berhenti bersukacita. Saya mau beritahu buat saudara, apa untungnya Anda mengeluh? Apa untungnya Anda bersungut ketika menghadapi persoalan? Apakah persoalan itu akan selesai dengan Anda bersungut, dengan Anda mengeluh? Tidak. Tapi waktu Anda bersukacita, pertama, imunmu bagus gak? Makanya tidak salah Daud bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya ada masalah sukacita saja. Amin. Begitu saudara. Dan itu buah yang Tuhan cari. Kenapa bangsa Israel dibunuh satu angkatan mati? Karena apa? Karena mereka tidak bersukacita alias bersungut. Bersungut itu sama dengan kita meragukan bahwa Tuhan mau dan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Mengeluh, apa-apa mengeluh. Saya mau kasih tahu, kalau Anda banyak mengeluh, ya, umur Anda tertambah 5 tahun dari segi kesehatan. Saya waktu tes kesehatan dari Korea, saya ditelepon teman di City View, Pak Pendeta, mari saya tes Pak Pendeta punya kesehatan. Saya yakin Pak Pendeta lebih tua dari umur Pak Pendeta. Oh, saya pergi, saya ingin buktikan. Dia tanya, Pak Pendeta umur berapa? 48 tahun. Coba dicek semua. Sini. Begitu dicek, sudah tahu, saya lebih muda 5 tahun dari umur saya. Kesehatan saya maksudnya. Jadi kesehatan saya itu lebih muda 5 tahun. Jadi kalau umur 48, saya itu baru umur 43. Bayangkan, kesehatan saya lebih muda 5 tahun. Terus ada teman saya pendeta lagi di tes. Sudah tahu, dia punya umur berapa? Lebih tua 8 tahun dari segi kesehatan. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kesehatan. Saya bilang dia, kenapa bisa begitu? Kok kurang sukacita jadi? Ada masalah sukacita saja. Amin. Kalau tidak, hati yang gembira adalah obat. Sambil kasih makan bayi, ketawa-ketawa saja. Sebentar kok jadi uang lagi. Haleluya. Siram dia kotoran sambil kasih makan, sukacita sambil bila perlu nyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Sambil otak jalan 3 bulan lagi 3,5 juta.
Dan jangan kasih makan. Nanti mati lagi. Tidak boleh mikir begitu. Harus positive thinking, saudara. Sukacita ini buah, ini yang Tuhan cari. Waktu dia datang cari, waduh kenapa ini pohon ara ini tidak ada buah. Tidak pernah sukacita. Mengeluh terus, bersungguh terus. Haleluya. Yang berikut apalagi? Damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera ini bilang, ini damai sejahtera ini berhubungan dengan kebahagiaan hati. Orang damai sejahtera. Fasilitas itu nomor 2. Dengan baik. Fasilitas itu nomor 2. Anda punya ini, punya itu tidak bisa menjadi jaminan Anda bisa damai. Karena bicara damai itu bicara dalam hati, bahagia. Makanya ada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu bicara hati. Sejahtera itu kan bicara fasilitas. Haleluya. Orang punya mobil belum tentu bahagia. Dia pikir, aduh, tanggal lagi. Haleluya. Tanggal jatuh tempo. Saya waktu kredit mobil dari Jakarta itu, setiap tanggal 5 itu dari tanggal 1 saya sudah berdoa. Darah Yesus berkuasa. Tanggal 2 naik, darah Yesus berkuasa. Tanggal 3, darah Yesus. Sampai tanggal 6 tidak ada apa. Tidak ada tanda-tanda. Oh, darah Yesus tetap berkuasa. Tanggal 7 baru datang. Sampai sana sudah tidak apa-apa. Tapi Tuhan pasti tolong. Amin. Akhirnya lunas juga, saudara. Tapi jangan darah Yesus berubah. Tetap darah Yesus berkuasa. Jangan sampai berubah darah Yesus. Ya. Saudara kadang sampai sudah di hidung itu air berubah. Aduh. Mulai meragukan kuasa Tuhan. Itu yang salah. Haleluya. Damai sejahtera. Terus apa? Sabar. Itu buah yang harus orang lain alami, rasakan. Lihat, anak-anak lihat. Oh, orang tua begini. Istri lihat, suami lihat. Mereka rasakan bahwa saya punya pasangan sabar. Haleluya. Jangan suami bicara 2, istri bicara 100. Tidak bisa. Saya sering marah ibu gembala. Saya lemah. Tidak bisa. Sudah di sana. Bukan dari sana. Bisa berubah. Haleluya. Kata orang kan lahir di Papua. Mau di Papua kan, di Toraja kan, di Amerika sama saja. Tetap berusaha. Pasti bisa. Tapi lama-lama makin saya cium. Haleluya. Ya. Kesabaran penting sekali, saudara. Haleluya. Kalau Bapak Eti, saya sudah akui dia punya kesabaran. Kalau dia sudah bicara pelan, sudah merasa. Haleluya, sabar. Apalagi saudara, buah yang harus supaya kita hidup tidak percuma ini. Buah ini harus Tuhan dapatkan, Tuhan temukan, dan orang lain bisa rasakan. Apalagi kemurahan. Jangan hidup begini, Pak. Kalau kau begini tidak akan masuk. Barang apa yang mau masuk, coba? Tapi kalau begini, masuk enggak? Masuk. Jadi hidup jangan begini. Orang Kristen hidupnya begini. Tangan tertutup terus. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tangan tertutup, saya mau kasih tahu, tidak ada yang masuk. Tangan tutup terus. Dan waktu Anda tangan terbuka, kemurahan, berkat dia masuk. Amin. Amin, saudara. Saudara, rahasia yang sederhana. Kalau berkat memasuk, buka tangan. Jangan tutup tangan. Orang yang tutup tangan, berkat tidak akan masuk. Tapi orang yang buka tangan, berkat pasti masuk. Itu filosofi orang supaya diberkati. Cuma dari tangan. Siapa yang buka tangan, berkat datang. Siapa yang tutup tangan, berkat tidak masuk. Haleluya. Makanya harus setiap kali potong babi langsung Tuhan punya 10 kilo.
cek dulu. Bapak Eti harus cek dulu. Ini babi berapa kilo? Ini 40 kilo, kasih keluar 4 kilo, bawa ke Pak Pendeta. Ini babi berapa kilo? 50 kilo. Kaki pun tidak datang. Sampai di sini, misalnya 4 kilo. Nah, saya tinggal telepon pamatan, datang ambil ini 2 kilo lagi. Cepat tidak makan tapi yang sana itu. Karena sedikit-sedikit dia telepon Ibu Gembala. Bagaimana? Ada kah? Lancar orang itu. Haleluya. Kemurahan, Pak. Bapak, tangan harus begini. Kalau tangan tutup sampai masuk saya itu, orang mana bilang koncudu, orang Toraja bilang kasek, orang Papua bilang sekakal, orang Ambon bilang Papua bilang kawaja, sekakal sama semua. Bagaimana berkat mendatang kalau kita sekakal? Haleluya. Jangan, saudara. Amin. Apalagi Tuhan pebarang baru ketemu sekakal. Haleluya. Tuhan pebarang saja dia sekakal. Bagaimana dia pebarang dia tidak sekakal? Haleluya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda sudah sekakar sama Tuhan, Tuhan punya Anda sekakar, saya pastikan Anda punya juga pasti Anda sekakar. Amin. Itu hukumnya itu. Makanya ini penting, saudara. Habis itu apa lagi? Kebaikan. Haleluya. Hidup itu harus baik. Baik dengan siapa? Baik dengan Tuhan, baik dengan siapa saja. Baik dengan istri, baik dengan suami, dengan anak-anak. Harus kompak, saudara. Ya. Harus kompak. Jangan sampai anak-anak kita terasa, ada orang tua tapi tidak seperti merasakan ada orang tua. Jangan. Harus kompak. Bapak, anak, adik, kakak harus kompak, saudara. Ya. Itu baru namanya kita hidup tidak percuma, saudara. Jangan sengke-sengkean, jangan suka baku marah, jangan suka bertengkar, hindari itu. Tapi harus selalu baik. Alkitab berkata dalam Matius, berbahagialah bagi mereka yang membawa damai, karena mereka akan tiro tupong matua Yesus. Mereka akan melihat Tuhan Allah, mereka akan melihat Yesus. Itu penting. Baik saja. Jadi orang itu baik saja. Orang bisa merasakan itu yang disebut dengan buah bermanfaat, tidak percuma. Karena apa? Karena kebaikanmu dialami dan dirasakan oleh orang lain. Kemudian kesetiaan. Haleluya. Pak Martin pernah singgung beberapa minggu lalu soal kesetiaan. Ya. Kita harus setia pada Tuhan. Tolong saya mau kasih tahu itu utama itu. Pertama setia pada Tuhan, kemudian setia dalam keluarga, baru setia dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Setia pada Tuhan, setia pada keluarga, lalu setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan. Ya. Saudara bekerja di mana? Harus tunjukkan kesetiaan Anda kepada pimpinanmu di tempat Anda bekerja. Haleluya. Dan selanjutnya 23 bagian A. Terus firman Tuhan. Kelemah lembutan ini yang ke-8. Ya. Tapi memang kelemah lembutan ini relatif. Ya. Ada memang orang karena pembawaan, ya. Tapi kalau dibina terus, saya percaya bukan tidak mungkin bisa. Lemah lembut, ya. Menyapa orang lemah lembut, bicara lemah lembut. Memang ada suku-suku tertentu yang memang
identik kasar. Tapi kelemah lembutan itu dari firman Tuhan ini bukan bicara luarnya, ya, tapi bagaimana hati. Ada orang lemah lembut, bicara lemah lembut, bicaranya, tetapi hatinya itu kerasnya minta ampun. Kalau dia B, nggak mau diganggu, ada. Tapi ada orang yang kasar mulutnya, tetapi hatinya kalau dikasih tahu dia iya. Nah, ini lemah lembut seperti itu yang dimaksudkan. Dan yang terakhir dikatakan penguasaan diri. Ini yang saya sebut buah. Ini yang Tuhan cari di kebun anggurnya Tuhan. Saudara dan saya, pohon yang ditanam di tepi, yang ditanam di kebun anggurnya Tuhan, di mana Tuhan mau datang melihat ada buah atau tidak. Jangan sampai saudara dan saya hidup percuma saja. Haleluya. Itu yang pertama. Supaya hidup kita tidak percuma, kita harus berbuah. Dan ini buahnya. Ada juga buah jiwa bisa. Saudara bisa memenangkan orang. Itu juga buah-buah. Ya. Tapi ini buah pertobatan. Harus nyata dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, dengar baik sekaligus yang terakhir. Bagaimana supaya hidup kita tidak percuma? Yang kedua ayat 8, saudara perhatikan ayat 8 dikatakan firman Tuhan begini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Haleluya. Dengar baik yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini tidak percuma? Manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Ingat, hidupmu saat ini, hidup kita saat ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena tidak selamanya kesempatan itu datang dua kali. Amin. Ayat 8 berbicara soal kesempatan. Tuhan bilang, Tuhan berikanlah 1 tahun ini dia hidup. Saudara dan saya diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Itu peluang yang luar biasa, yang tidak boleh kita sia-siakan. Selagi saudara dan saya hidup saat ini, dengar baik, berusaha supaya saudara dan saya bukan hidup percuma, tapi hidup bisa memberi manfaat bagi orang banyak, bagi Tuhan, tetapi juga bagi sesama. Haleluya. Jadi yang kedua, supaya kita hidup ini tidak percuma, dengar baik, manfaatkan kesempatan. Kita harus manfaatkan kesempatan yang ada ini. Hidup kita ini adalah kesempatan. Makanya ada lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk mengatur dengan baik, supaya saudara dan saya bukan hidup percuma, tetapi hidup bisa bermakna, hidup bisa bermanfaat, hidup bisa berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Jadi jangan bilang bahwa saudara hidup ini cuma asal sekedar hidup, tidak. Tapi saudara hidup ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ini kesempatan. Haleluya. Kesempatan hidup. Kesempatan ini harus dimanfaatkan baik-baik. Bagaimana Pak memanfaatkan kesempatan yang ada? Satu firman Tuhan saya kasih buat saudara. Coba lihat Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang kedua. Inilah yang harus kita gunakan sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup. Yohanes 15 ayat yang kedua. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, dengar baik, kita manfaatkan baik-baik. Supaya apa? Ini dia. Alkitab berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, dengar baik. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi
kesempatan yang ada sekarang dengan baik, kita harus pakai, siapkan diri supaya dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Jadi kesempatan hidup sekarang ini harus siap dibersihkan supaya kita berbuah. Caranya bagaimana Pak supaya dibersihkan, supaya kita berbuah? Ya, salah satu contoh kehadiran kita saat ini. Anda setia beribadah kepada Tuhan, Anda setia dengar firman Tuhan, itu Anda sedang dibersihkan. Haleluya. Supaya Anda berbuah. Jangan sampai Anda dengar firman Tuhan langsung Anda tersinggung, lalu marah-marah dan bilang, saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tersinggung dengan Pak Pendeta bilang pakai daster tali BH kelihatan. Haleluya. Anda sedang dibersihkan supaya Anda berbuah, dan itu kesempatan ada sekarang ini kita hidup. Tersinggung, saya tersinggung. Pak Pendeta bilang saya kasih makan luku bayi, saya kasih makan babi. Haleluya. Itu Anda sedang dibersihkan supaya Anda berbuah. Amin. Haleluya. Dan kesempatan hidup inilah saudara dan saya dibersihkan. Jadi kalau dibersihkan, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Haleluya. Dan kita dibersihkan. Saudara lihat kalau tanaman supaya berbuah harus dibersihkan. Kiri kanannya dibersihkan, tujuannya supaya berbuah. Jadi saudara kalau dengar khotbah saya, khotbah Pak Martin, khotbahnya Pak Silas, khotbahnya Pak Ishak, khotbahnya Pak Thomas, khotbahnya Pak Evan, itu kita sedang dibersihkan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki apa? Kelakuan. Firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Menuntun orang pada jalan yang benar. Firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Mengajar. Dan firman Tuhan bermanfaat mengatakan kau salah, dengar baik. Jadi kalau dengar firman Tuhan, jangan pernah tersinggung. Kalau dengar firman Tuhan, Tuhan, itu saya, bukan dia. Orang sekarang lain. Kalau pas dengar firman Tuhan, wah ini cocok buat Pak Martin, bukan cocok buat saya. Firman Tuhan itu semua. Amin. Ada yang kalau dengar firman Tuhan, pas kena depo laki dia bilang, memang dalam hati dia, kok rasa ini firman khusus untuk suami. Ada yang begini. Ada juga kalau dengar firman dia lagi depo suami, dia pas kena istri, karena sampai di rumah, kok sudah dengar khotbah tadi? Haleluya. Itu bukan semua. Main tuduh menuduh. Sampai di rumah saya, Pak, kenapa? Kau dengar firman tadi? Maksud lo? Haleluya. Firman itu kalau kena itu, Tuhan ampuni saya. Jangan bilang itu untuk kau. Tidak. Kalau ada yang merasa Tuhan terima kasih, kau sedang membersihkan saya. Saya tahu supaya saya berbuah. Dan saudara tahu kalau Anda berbuah, beautiful, indah sekali. Indah. Saya mau kasih tahu. Keindahan itu akan keluar dari dalam inner beauty ketika saudara dan saya berbuah. Dan itu yang Tuhan mau. Bukan saja Tuhan yang mau, sesama manusia juga senang melihat ketika saudara dan saya berbuah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari pemain musik Singerman maju ke depan. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita hidup tidak percuma. Jadilah orang yang hidup bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadilah kita hidup ini menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Haleluya. Cuma ada dua hal. Yang pertama, kita harus berbuah. Yang kedua, manfaatkan kesempatan kita hidup supaya kita bisa berbuah dengan cara menerima firman Tuhan sebagai bagian untuk membersihkan hidup saudara dan saya supaya kita makin berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
Kita mau mengucap syukur kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita cuma sekedar menyanyikan. Jangan jadikan lagu ini slogan saja. Tapi biar lagu ini bisa kita praktekkan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah pujian ini kesempatan. Sebagai doa saudara yang sah. Hidup ini Biar Tuhan menolong kita supaya kita tidak hidup percuma di dunia ini. Kita tidak percuma sebagai istri, tidak percuma sebagai suami, tidak percuma sebagai anak. Tapi hidup ini kesempatan untuk jadi berkat. Oh Tuhan, ini doa kami Tuhan. Yes, selagi ada waktu, selagi masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, lebih sungguh-sungguh lagi keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam, bahwasanya Kau ingin kita semua mau untuk tidak hidup percuma di dunia ini. Tidak percuma sebagai suami, tidak percuma sebagai istri, tidak percuma sebagai anak, tapi kita mau jadi berkat. Hidup ini Berarti adalah bermanfaat bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang terdekat saudara dan saya. hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapak, ini doa kami. selagi Apa berdoa buat jemaatmu Tuhan. masih kuat. Tolong kami yang lemah dan terbatas. Bila Terkadang ada hatimu yang kering Tuhan, tapi terkadang Tuhan kami tidak melakukan. Ampuni kami Tuhan. Oh Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Apalagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai di antara saudara yang punya pergumulan khusus. Karena itu Roh Kudus mengingatkan saya untuk mendoakan saudara. Saudara yang punya pergumulan khusus, mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Mari maju ke depan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apa yang kau Jangan sia-siakan waktu. Cuma Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Hidup ini Persoalanmu, masalahmu, Tuhan yang bisa bela. Tidak ada orang
persekutuan ibadah raya hari ini. Engkau berkenan melawat kami dengan firman. Mengerjakan firman itu di hati kami, supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman. Tolong kami supaya kami dapat berbuah bermanfaat untuk Engkau Tuhan dan bagi keluarga kami bahkan sesama kami.
supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan. Berkati hamba-Mu yang sedang berjaga firman dalam pelayanan, dalam keluarga, apa saya dilakukan untuk yang berselamat. Terima kasih Bapak, saat mereka akan memberikan bersama. Berkati, yang akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Memberi karena Engkau telah memberi kepada kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-Lah yang dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ya, baik Bapak Ibu jemaat yang sangat saya kasih dengan kasih Kristus. Sebelum kita berdoa, kita ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya dengan segala rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian, karena ini untuk kali yang kedua saya menyampaikan hal ini. Mungkin yang sudah tahu. Kebetulan untuk saat-saat ini kita tidak ada orang yang khusus untuk membersihkan ruangan ini. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Ya. Mohon sekali lagi pengertian baik rekan-rekan pelayan, bahkan semua yang di ruangan ini. Kalau kita misalkan makan permen, pakai tisu, minum air, ya, mohon supaya